Ya, oleh sebab itu bukan Tuhan. Itu sok-sokan menjadi Tuhan adalah berhala Mekah. Begitu, Rey. Terima kasih Pak John. Ya, jadi gini Pak John, kenapa saya menuhankan Allah? Ya, sama halnya pun dengan Pak John. Ya, kenapa Pak John menuhankan Yesus? Karena jika saya menuhankan Yesus akan selamat, ya, itu dunia dan akhirat. Nah, begitu pula saya menuhankan Allah karena gini, ya, biar saya itu selamat dunia akhirat Pak John, gitu kurang lebihnya, ya. Nah, kemudian saya mau bertanya sama Pak John, gitulah, di maksud dari Matius pasal 7 ayat 21 hingga 23 itu maksudnya apa gitu loh, ya, itu maksudnya apa Pak John? Itu siapa? Ayat itu merujuk kepada siapa? Bukankah kalian mengklaim bahwasannya bagi yang menuhankan Yesus itu bakal yang namanya memperoleh jalan masuk menuju surga? Tapi itu di Matius pasal 7 ayat 21 hingga 23 itu dijelaskan bahwasannya yang menuhankan Yesus atau yang bernubuat demi nama Yesus itu bakal yang namanya diusir. Nah, itu ayat itu untuk siapa sebenarnya Pak John? Silakan tanggapi VN saya ini. Terima kasih. Iya, oke, kamu selamat dunia dan akhirat, ya kan? Bolehlah itu, walaupun yang tidak punya agama juga selamat kan di dunia ini kan? Nah, sekarang cuman ada kata akhirat kan gitu, ya? Nah, akhirat berarti kau sesudah mati, kan gitu kan? Nah, di dalam akhirat, nah, apa artinya itu? Seperti apa keselamatanmu di dalam dunia akhirat itu? Akhirat itu apa? Silakan. Pak JJ, berasumsi lagi, ya, saya bakal tampar Pak JJ menggunakan Bible Pak JJ sendiri. Itu di dalam Yohanes pasal 5 ayat 37. Di situ dijelaskan dan dikatakan bahwasanya Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya pun tidak pernah kamu lihat, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Nah, itu udah dibantah ya dengan Yohanes pasal 5 ayat 37 mengenai klaim Tuhan itu harus terlihat, tetapi Yesus mengatakan Tuhan itu tidak bisa dilihat maupun tidak bisa didengar. Yesus di dalam Yohanes 17 ayat 3, ia adalah utusan. Ya, memang benar, Yesus itu adalah utusan karena ia telah menjadi manusia. Ya, kolorasinya Yesus menjadi manusia ialah merendahkan diri, makanya menjadi utusan. Tetapi Yesus menjadi utusan itu hanyalah bersifat sementara. Setelah Yesus mati dan bangkit, itu berakhir utusan sementara. Sekarang Yesus udah di surga, itu fakta. Jadi kenapa kamu ragu-ragu tentang Yesus itu adalah Tuhan? Kan itu tertulis, ada tertulis bahwa Tuhan itu telah menjadi manusia, atau firman itu telah menjadi manusia, ya. Dalam Yesaya menyebut Allah perkasa, raja damai, kekekalan, kerjanya hingga akan berkesudahan. Itu terjadi setelah Nabi Yesaya bernubuat tentang Yesus 4000 tahun sebelum Mesias, ya. Jadi setelah 4000 tahun baru terjadi nubuatan itu. Maka terjadilah pada abad pertama, yaitu Yesus telah menjadi manusia, ya. Jadi Yesus telah menjadi manusia itu bukan kapasitasnya hanya manusia, tidak. Manusia itu mati untuk menebus dosa manusia. Keilahiannya itu yang sangat penting, bukan manusianya, tetapi keilahian Yesus itu yang menyelamatkan kita, ya, keilahiannya. Makanya Allah SWT itu bukanlah Tuhan, tetapi ia disebut Allah, tetapi disebut oleh orang-orang Arab Allah. Makanya itu hanya gelar. Kamu menyembah Allah SWT itu hanya mau menyembah gelarannya aja. Jadi bukanlah Tuhan yang sebenar. Begitu, Rey. Kira-kira konsep keselamatan dalam Islam itu seperti apa? Jadi gini, konsep keselamatan dalam Islam maksud saya, ya, itu ya harus mentaati perintah-perintah Allah.
dan menjauhi larangannya. Nah, itu salah satu penghantar konsep untuk yang namanya selamat ya di akhirat. Nah, itu. Nah, kemudian ya, apabila ya seseorang hamba ya itu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah seperti sholat, ngaji ya, terus zikir, nah puasa, nah insya Allah Allah akan memasukkan hambanya itu ke dalam surganya Allah ya, ke dalam jannahnya Allah. Nah itu. Nah kemudian itu ada di Quran surat At-Tur ayat 17. Nah itulah ya Pak John. Konsep keselamatan daripada Islam, adakah pernah terbukti bahwa Islam itu selamat? Ya, contoh, orang yang telah mati suri, ya, yaitu 1, 2, 3 hari, lalu bertemu dengan Muhammad atau Allah Isyuti di alam berjak, lalu menghidupkan kembali dan menghantar ke bumi, lalu disuruh untuk bersaksi, diperintahkan untuk bersaksi bahwa pernahkah pribadi tersebut mati suri bertemu dengan Muhammad di alam berjak atau bertemu dengan Allah Isyuti untuk bersaksi bahwa katakan, aku pernah berjumpa dengan Muhammad, aku pernah berjumpa dengan Allah Isyuti dan memerintahkan kepada gua untuk bersaksi di muka bumi. Ada enggak seperti itu terjadi? Silakan Rey. Sorry ya Pak JJ, sorry, konsep agama kami tidak seperti Pak JJ, tidak seperti Pak JJ ya, yang katanya mengklaim ada seseorang murtadin yang katanya mati terus ketemu Yesus. Enggak seperti itu. Islam tidak seperti itu Pak JJ ya. Jadi gini, kami ya itu melihat wajah Tuhan kami ya, itu ketika hari akhir nanti ya, ketika nanti dimasukkan di dalam surganya Allah. Nah itu Pak JJ. Nah sekarang saya mau bertanya dengan Pak JJ, kita bahas mengenai konsep Tuhan menjadi manusia. Ayo kita bahas sekarang ya, karena Pak JJ tidak menanggapi VN saya. Ayo. Nah, kalau konsep agama kamu, bila orang mati dan tidak bertemu dengan Muhammad, itu kebenaran apa? Karena Muhammad itu kan pembawa rahmatan lil alamin, kamu katakan. Bagaimana pembawa rahmatan lil alamin kalau Muhammad tidak bisa menolong kamu di alam berjak? Itu Rey. Jadi kamu menyampaikan mitos yang tidak pernah wujud, itu sia-sia namanya. Makanya bukti Yesus itu pernah berjumpa dengan orang-orang Islam, pernah berjumpa dengan orang-orang Kristen ataupun manusia apa aja, Yesuslah yang dijumpa di alam berjak, dan Yesuslah yang membuang ke neraka, dan Yesuslah yang memasukkan semua manusia ke surga kalau percaya Dia Tuhan dan Juru Selamat. Dan kalau tidak ada kesaksian seperti itu, yang Muhammad bisa membangkitkan orang mati dan menghantar kembali ke bumi atau di mana-mana, artinya itu mitos, tidak ada. Makanya Muhammad itu manusia biasa, benar nggak? Begitu Rey maksud gua. Mengutip ya, itu VN Pak JJ yang sekiranya penting ya. Jadi gini Pak JJ ya, emang Tuhan itu sejatinya harus terlihat ya. Apakah kamu tidak buta ya terhadap Bible-mu sendiri itu berkata ya, kamu lihat di Yohanes pasal 5 ayat 37, di situ dikatakan Yesus berkata, Bapa yang mengutus aku, Dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Nah, inilah konsep Tuhan yang sebenarnya. Ya,
Tuhan itu tidak bisa dilihat, apalagi tidak bisa didengar suaranya. Itu sesuai dan selaras dengan Tuhanmu ajarkan ya, Tuhan yang anggap kamu, Tuhan yang kamu anggap sebagai Tuhan gitu loh, mengajarkan konsep Tuhan yang benar gitu loh. Tapi ya dalam tanda kutip ya, kamu mengklaim bahwasannya Tuhan itu harus terlihat. Nah, itu ajaran dari mana, saya tanya? Ya, ajaran dari mana, saya tanya sama kamu. Sedangkan Yesus saja tidak pernah mengajarkan bahwasannya Tuhan itu terlihat, apalagi berinkarnasi menjadi manusia, itu tidak pernah seperti itu, Pak Jiji. Ya, oke. Itu loh, ya. Terima kasih. Memang Yesus itu utusan karena ia telah merendahkan diri selaku utusan. Tetapi Yesus selaku utusan pada waktu itu, Yesus itu selaku Tuhan semesta alam yang telah merendahkan diri dengan tujuan mati di kayu salib. Itu artinya utusan. Utusan itu hanya bersifat sementara. Setelah Yesus mati dan bangkit, ia berakhir selaku utusan itu. Begitu Rey. Sekarang Yesus itu adalah Alfa dan Omega, yang Tuhan semesta alam, yang maha kuasa. Itu terdapat di dalam Wahyu pasal 1 ayat 8. Begitu Rey. Ya, jadi Yesus itu adalah Tuhan, bukan hanya setakat utusan. Ia hanya setakat utusan pada waktu ia sudah mati. Setelah dia mati, ia berakhir selaku utusan itu. Sekarang Yesus sudah adalah Tuhan dan Juru Selamat sekarang di surga. Gitu Rey. Pak JJ kembali lagi betul Pak JJ ini ya. Nah sekarang ya, karena Pak JJ menyebut bahwasannya dia adalah maha kuasa. Nah sekarang saya tanya pada Pak JJ, apakah Yesus itu pencipta alam semesta? Ya, apakah Yesus itu sebagai otoritas tertinggi kedudukannya? Silakan tanggapi VN saya. Terima kasih. Iya, Yesus itu adalah kedudukan yang tertinggi. Ya, itu terdapat di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 yang berbunyi, Allah berfirman, marilah kita menjadikan manusia segambar dengan rupa kita. Ya, kita artinya ialah Allah Bapa, Firman dan Roh Kudus, ya. Tuhan Allah Yahweh, Yesus Hamasiah dan Holy Spirit, Roh Kudus. Itulah gelaran Yesus, yaitu terdapat di dalam penciptaan Kejadian 1 ayat 26. Ya, marilah kita menjadikan manusia segambar dengan rupa kita. Yesuslah yang menjadikan manusia yang segambar dengan Tuhan. Itulah otoritas yang tertinggi. Begitu Rey. Ya, itu terdapat dalam Kejadian pasal 1 ayat 26. Coba baca itu ya Rey. Oke. Oke, sekedar menanggapi VN dari Pak JJ. Kamu mengutip Kejadian pasal 1 ayat 26. Ya, ternyata ya kamu menafsirkan bahwasannya itu ayat itu berbicara tentang Allah, Putra dan Roh Kudus, ya, atau konsep ketuhanan Trinitas, ya, konsep yang kamu anut. Sebenarnya itu bukan untuk Trinity atau Trinitas, ya, tetapi ya dalam saya mengutip dalam pandangan Yahudi Rabbinik, ya, karena kitab Kejadian atau kitab Torahnya Musa, ya, itu kan yang megang orang Yahudi. Nah gini ya, jadi penjelasan gini menurut Yahudi Rabbinik, ya. Nah, ayat dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 itu artinya ya, Allah itu sedang berbicara kepada para malaikat yang ada di sekelilingnya, ya. Prafrasa Targum Yonatan menulis, dan Allah berkata kepada malaikat yang melayani yang sudah diciptakannya pada hari kedua dari penciptaan alam semesta. Nah, mari kita jadikan manusia. Maksudnya itu tentang sidang ilahi. Nah, itu dalam pandangan Yahudi. Nah, itu menurut Yahudi, ya. Nah, saya punya VN-nya orang Yahudi. Kamu mau dengar, ya? Oh, bagaimana Rabbinik kamu mengatakan kamu mempercayai Rabbinik itu yang adalah sesat?
Bagaimana Tuhan bersama-sama dengan malaikat mencipta langit dan bumi? Apakah Tuhan itu tidak cukup untuk menciptakan langit dan bumi beserta manusia dan segala isinya? Apakah Tuhan memohon hikmat daripada malaikat untuk menciptakan manusia? Sedangkan malaikat itu dicipta oleh Yesus, dicipta oleh Tuhan. Nah, kamu sekali lagi salah. Begitu, Re. Ternyata kamu menganggap bahwasannya Yahudi itu adalah sesat. Kamu gak tahu malu ya. Kamu itu mengutip Kejadian, itu kitabnya siapa? Saya tanya. Kitabnya siapa? Saya tanya. Bukankah itu kitab Yahudi? Ya, kitabnya Yahudi. Itu bukan kitabnya Kristen. Ya, itu kitabnya Yahudi, tahu nggak? Ya, yang kalian terjemahkan sesuai dengan seenak jidat kalian, padahal tidak ada benang merahnya antara PL dengan PB itu. Ya. Maksud kamu malaikat yang mencipta manusia, begitu? Tuhan beserta malaikat mencipta manusia, begitu maksud kamu? Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26, begitu maksud kamu? Tuhan beserta malaikat mencipta manusia, begitu maksud kamu? Coba jawab dulu ya. Oke, Rey. Jadi gini ya, saya perlu jelaskan sekali lagi ya. Saya mengutip dari Sarapan Pagi. Nah, bukankah artikel Sarapan Pagi itu milik ya spesies kalian ya, yaitu Burita Wahyu ya? Itu mengutip ya. Itu mengutip Kejadian pasal 1 ayat 28, dia mengutip versi Yahudi Rabbinik, terus apalagi nggak tahu nih. Saya mengutipnya Yahudi Rabbinik ya ini. Nah, ayat ini ya menurut Sarapan Pagi ya, Allah itu sedang berbicara kepada para malaikat yang ada di sekelilingnya. Nah, para Targum Yonatan menulis, dan Allah berkata kepada malaikat yang melayani yang sudah diciptakannya pada hari kedua dari penciptaan alam semesta, mari kita jadikan manusia. Nah, kemudian saat Musa menulis Taurat dan tiba pada ayat ini, baiklah kita menjadikan manusia yang dalam bentuk jamak serta menyeratkan adanya kejamakan dalam pribadi Allah. Musa berkata, wahai Raja semesta alam, mengapa engkau memberikan ayat yang menyeratkan adanya kejamakan Allah? Allah menyahut, tulislah, siapa saja yang ingin sesat, biarlah ia sesat. Sesungguhnya hendaklah mereka mempelajari dari penciptanya yang menciptakan segala sesuatu, bahwa tak kala dia akan menjadikan manusia, dia pun mengadakan musyawarah dengan para malaikatnya. Nah, musyawarah di sini kan berarti sidang ilahi. Nah, silakan kamu cermati perkataan dari saya ini. Nanti saya kirimkan linknya Sarapan Pagi, oke? Tidak, maksud kamu Tuhan Allah beserta malaikat menjadikan manusia, begitu maksud kamu? Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 itu. Tolong jawab dulu ya itu. Enggak, kamu tanggapin dulu tuh VN dari saudara Yahudi. Ya, itu teman saya. Ayo. Sudah gua tanggapin PN kamu. Kamu lari ke Yahudi. Yahudi itu memang dasarnya semua para nabi-nabi berasal daripada bangsa Yahudi, dan kitab-kitab itu pun berasal dari bangsa Yahudi. Tetapi kelemahan orang-orang Yahudi, semua kebanyakan orang-orang Yahudi sampai pada hari ini menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Makanya orang-orang Yahudi tersandung dan bangsa lain selamat. Jadi itulah kegoblokannya orang-orang Yahudi. Begitu, Rey. Jadi merujuk kepada Kejadian pasal 1 ayat 26, apakah kamu bertujuan Tuhan Allah beserta malaikat menciptakan manusia beserta alam nyata ini? Begitu maksud saya. Tolong jawab dulu itu, Rey. Oke ya, sekedar menanggapi VN dari Pak JJ. Loh, kok kamu menganggap bahwasannya Yahudi itu tersesat? Tersesat di mana? Memang Yahudi itu benar kok, ya. Dia menyembah kepada Tuhan yang Esa, ya, kepada Tuhan yang Ehad. Bukan seperti kalian, Kristen, menyembah kepada manusia. Itu ajaran dari mana? Apakah itu termasuk ajaran Samawi? Apakah itu termasuk ajaran Abrahamik? Saya tanya gitu kan. Nah, itu. Nah, merujuk kepada Kejadian pasal 1 ayat 28.
Ya silakan kamu tanggapi VN dari orang Yahudi itu. Ya karena itu teman saya yang Yahudi, karena saya pernah bertanya merujuk pada Kejadian pasal 1 ayat 28 gitu loh. Ya. Nah, itu. Jawab dulu pertanyaan saya, yaitu apakah Tuhan Allah semesta alam mencipta manusia bersama malaikat, dan malaikatlah yang menjadikan manusia yang terdapat di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26. Apakah malaikat terlibat untuk mencipta manusia? Tolong jawab dulu itu, Rey. Nah, Rey, mana udah, jangan nyungsep. Apakah kamu bertujuan di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 itu Tuhan Allah semesta alam beserta malaikat menjadikan manusia? Apakah kamu bertujuan seperti itu? Apakah malaikat yang mencipta manusia? Apakah ada tujuan kamu seperti itu? Tolong jawab dulu, Rey, jangan usap. Jawab dulu ya, oke? Oke, saya sekedar menanggapi VN dari Pak JJ. Sebenarnya ayat itu bukan merujuk pada Trinitas. Ya, itu ayat itu sedang berbicara tentang percakapan Allah kepada malaikat pada saat sidang ilahi, ya. Nah, itu. Nah, oke, saya akan menjelaskan dari ayat yang saudara saya Yahudi nyatakan, ya. Jadi ayat tersebut, kita itu maksudnya Allah atau Hashem dan para malaikat, ya. Itu ya teladan yang bisa diambil ya dari ayat ini menurut komentarnya Rashi, ya, adalah selalu berkonsultasi pada bawahanmu. Kalau kamu adalah seorang bos yang memiliki otoritas tertinggi, itu loh, ya. Walaupun kamu akhirnya atau istilahnya yang kerja itu cuman kamu, ya, atau yang menciptakan ya cuman kamu gitu loh. Tetapi kan perlu yang namanya adanya konsultasi gitu loh. Perlu adanya konsultasi. Ya jangan mentang-mentang ya kamu punya otoritas tertinggi ya itu nggak mau dengar bawahannya. Nah itu kan apa gitu loh. Nah itu maksud dari ayat itu tuh itu Pak JJ, ya. Ayat itu tidak sedang merujuk kepada Trinitas, bukan ya, karena itu dari tentang sama Yahudi sendiri, ya. Oke. Gua udah menanggapin PN kamu, lalu kamu menafikan bahwa mencipta manusia itu bersama sidang ilahi, yaitu malaikat. Itu maksud kamu kan? Jadi kamu benar-benar salah. Kamu benar-benar menafikan tentang Trinity. Trinity itu adalah kita di dalam Alkitab, ya. Kejadian 1 ayat 26 itu Trinity, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Itu Trinity, ya. Jadi kalau kamu menyatakan sidang ilahi, itu tidak benar. Sidang ilahi itu adalah Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Malaikat itu tidak termasuk di dalam sidang ilahi, karena malaikat itu pernah berdosa seperti manusia, tidak tergolong di dalam sidang ilahi. Yang ilahi hanya kapasitas yang tertinggi, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Itu tidak termasuk malaikat. Jangan kamu percaya dengan dongeng-dongengannya orang-orang yang menyesatkan. Ya, kita artinya ialah Trinity, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Itu tidak tergolong dengan para malaikat. Malaikat juga pernah berbuat dosa. Jadi malaikat tidak pernah tergolong dengan sidang ilahi, ya. Jadi malaikat tidak tergolong untuk membawa wahyu, karena malaikat tidak layak membawa wahyu. Kalau wahyu itu langsung daripada Hashem, daripada Yahweh kepada rasulnya, bukan melalui kepada malaikatnya. Malaikat tidak bisa diharap, karena malaikat pernah berdosa, ya, pernah jatuh dalam dosa. Jadi malaikat tidak tergolong di dalam sidang ilahi. Begitu, Rey. Itu fakta Alkitab, ya. Itu, Rey. Bebalnya masih aja dipertahankan.
Ya, orang di situ udah jelas kok, ayat itu bukan merujuk pada Trinitas, ya, tetapi merujuk pada sidang ilahi, ya, sidang ilahi. Tuh, ya, dengarkan Fian orang Yahudi itu, karena orang Yahudi itu selaku pemilik, ya, otoritas pemegang Torah, ya, maka kamu harus mempercayainya, ya, maka kamu harus yang namanya menghargai pendapatnya Pak JJ, ya. Sekarang saya minta dalilnya, ya, karena itu, ya, Kejadian pasal 1 ayat berapa sih itu, 26 ya kalau nggak salah, ya, itu bukan merujuk pada Trinity, bukan, ya,